Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balwanedita Akrida Putri, perwakilan dari kelompok 2, selaku moderator pada presentasi kali ini akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema Teknologi Informasi dan Isu Hukum yang berjudul Etika dan Hukum dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan para pemateri yang akan mempresentasikan presentasi pada kali ini. Yang pertama ada Rayfandra Ardiansyah dan yang kedua ada Andi Ferdiansyah Putra. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menerangkan skema materi yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada apa itu teknologi informasi, lalu pentingnya hukum dalam teknologi informasi, jenis-jenis hukum dalam teknologi informasi, tantangan dalam penerapan hukum teknologi informasi, dan kasus-kasus terkini serta penyelesaian kasus tersebut. Yang pertama, apa itu teknologi informasi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan alat, mesin, teknik, sistem, atau proses yang mempermudah pekerjaan manusia, memecahkan masalah, dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Teknologi mencakup berbagai aspek, mulai dari perangkat sederhana seperti alat-alat tangan, hingga sistem kompleks seperti komputer, internet, dan teknologi informasi modern. Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kuantitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Baik, untuk selanjutnya, pada materi yang kedua akan diterangkan oleh pemateri yaitu Andi Ferdiansyah Putra. Kepada pemateri dipersilahkan. Di materi kedua ini yaitu pentingnya hukum dalam teknologi informasi. 1. Melindungi hak individu dan organisasi. Teknologi informasi dalam melindungi hak individu dan organisasi dengan memastikan keamanan data, privasi, dan aksesibilitas, serta mendukung praktis yang etis dan sesuai hukum di lingkungan digital. Kedua, mengatur perilaku dan transaksi di dunia digital. Teknologi informasi membantu mengatur perilaku dan transaksi di dunia digital dengan menetapkan kerangka kerja untuk perilaku etis, kepatuhan hukum, dan interaksi digital yang aman. Saya Rayfandra Ardiansyah dan saya akan menjelaskan secara singkat jenis-jenis hukum dalam TI, dalam teknologi informasi. Pertama, hukum privasi merupakan sebuah hukum yang mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi saat mengakses internet. Kenapa? Agar data-data pribadi tersebut tidak disalahgunakan oleh server dari sebuah website atau administrator sebuah website, semacam itulah. Ada juga contoh kecil dalam hal ini, itu adalah kasus Cambridge Analytica yang diketahui mengambil data pengguna Facebook yang sebanyak 80 juta data pengguna. Yang kedua, ada hukum keamanan cyber. Secara definisi singkat, hukum ini adalah hukum yang mengatur perlindungan sistem dan data dari serangan cyber, agar data pribadi yang tersimpan di sebuah sistem, di sebuah database, itu tidak kebobolan akibat serangan cyber, supaya aman di dalam database tersebut. Hukum ini juga memiliki undang-undang dan regulasi keamanannya dibentuk oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, BSSN. Ada juga contoh kasus serangan cyber ini, yaitu ada serangan ransomware WannaCry dan serangan DDoS pada perusahaan-perusahaan besar. 3. Ada hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual adalah hukum yang melindungi hak cipta, paten, dan merek dagang di dunia digital. Kenapa hal ini diberlakukan? Karena supaya sebuah karya atau sebuah produk yang berada atau beredar di
internet atau sosial media, dimanapun itu memiliki hak cipta yang jelas dan tidak boleh disalahgunakan atau diaku orang lain yang bukan penciptanya. Juga di backup oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual ini bisa saya sebutkan ada 2, pembajakan perangkat lunak dan penjualan produk palsu secara online. 4. Dan yang terakhir, ada hukum transaksi elektronik. Secara definisi, hukum ini adalah hukum yang mengatur transaksi yang dilakukan melalui media elektronik agar saat melakukan transaksi menggunakan media ini tidak terjadi kebocoran data yang dapat menyebar kemanapun itu dan dapat disalahgunakan oleh orang yang menerimanya atau membocorkan data tersebut. Intinya hukum ini diberlakukan untuk membuat transaksi online atau transaksi menggunakan media elektronik itu menjadi aman. Hukum ini juga memiliki undang-undang tersendiri dalam Undang-Undang ITE di Indonesia dan diregulasi serupa di negara-negara lainnya. Baik, terima kasih kepada materi ketiga. Yang selanjutnya, materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita, yaitu Andi Ferdiansyah Putra. Kepada pemateri dipersilahkan. Dan materi keempat yaitu tantangan dalam penerapan hukum TI. 1. Teknologi yang berkembang pesat. Di teknologi yang berkembang pesat ini memiliki satu tantangan dalam penerapan hukum TI, yaitu hukum seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi. Kedua, kesenjangan regulasi internasional. Di kesenjangan regulasi internasional ini ada 2 tantangan dalam penerapan hukum TI, yaitu perbedaan regulasi di berbagai negara dan kesulitan dalam penegakan hukum lintas negara. Dan yang terakhir yaitu etika dan kepatuhan. Di etika dan kepatuhan ini memiliki 2 tantangan dalam penerapan hukum TI, yaitu kesadaran etika dalam penggunaan teknologi dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang ada. Baik, telah sampailah kita pada materi yang terakhir, yaitu tentang kasus-kasus terkini dan penyelesaian kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada era Global Society 5.0, pada Gen Z terutama, sudah kita ketahui secara bersama banyak sekali kasus-kasus yang marak di era global ini tentang pelanggaran privasi, serangan cyber maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dalam pelanggaran privasi, ada kasus pelanggaran data pengguna oleh perusahaan teknologi besar. Sedangkan pada serangan cyber, ada kasus serangan terhadap infrastruktur kritis dan peretasan data pemerintah dan perusahaan. Serta pada pelanggaran hak kekayaan intelektual ada kasus pembajakan konten digital dan penjualan produk palsu di platform e-commerce. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran privasi, serangan cyber maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual, dapat diambil langkah-langkah seperti berikut, yaitu penyelidikan. Bisa melakukan audit dan forensik digital untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Yang kedua, tindak lanjut hukum, yaitu dengan laporkan ke pihak berwenang dan ajukan gugatan hukum jika perlu. Yang ketiga, ada perbaikan keamanan. Perlu perbarui sistem keamanan, kebijakan privasi, dan kelakuan pelatihan untuk karyawan. Yang keempat, ada pemulihan sistem, yaitu perbaiki kerusakan yang ditimbulkan, pulihkan data dan beri pemberitahuan kepada pihak yang terdampak. Yang terakhir, ada pencegahan dengan cara terapkan teknologi terbaru, evaluasi kebijakan secara berkala, dan lakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran di masa depan, serta memperketat privasi pada data-data pribadi. Baiklah, telah sampailah kita kepada penghujung presentasi ini. Sebagai penutup,
Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Apa yang akan kita lakukan dengan informasi yang baru saja kita pelajari? Yaitu setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar di masa depan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Saya harap presentasi kami ini bukan hanya memberikan wawasan, tetapi juga memotivasi kita semua untuk bertindak. Mari kita terus maju dan berinovasi bersama. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teknologi informasi bukan hanya alat, tetapi juga kekuatan yang mampu mengubah dunia di era digital ini. Teknologi informasi adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan terus belajar dan berinovasi, kita dapat memecahkan tantangan besar dan menciptakan peluang tanpa batas. Jangan ragu untuk memanfaatkan teknologi, karena masa depan milik mereka yang siap beradaptasi dan berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.